Teo panik mencari Jaewon, lalu meminta Nona Kim melacak lokasi Jaewon. Yeonjin mendapat pesan jika ayahnya akan menghabisi Jaewon. Teo cepat-cepat mendatangi lokasi Jaewon. Ayah Yeonjin menemui Jaewon yang disekap. Jaewon berusaha memancing pembicaraan dan berhasil membuat ayah Yeonjin mengakui perbuatannya. Jika kamu tak membuat Yeonjin kesal, ia tak akan terlibat dengan Seungkyu juga Sonyeong. Setelah itu, ayah Yeonjin mengambil pestisida. Polisi dalam perjalanan dan Teo sampai di lokasi. Ia memanggil-manggil Jaewon. Saat ayah Yeonjin akan menghabisi Jaewon dengan pestisida, Teo datang dan membuatnya panik, lalu kabur. Orang suruhan ayah Yeonjin bernama Yeonjae pun bertarung dengan Teo. Saat Teo mendekati Jaewon yang pingsan, Yeonjae hendak menusuk Teo. Untungnya Teo dapat menghindar, lalu melawan dengan sekuat tenaga. Tak lama, polisi pun tiba di lokasi. Namun, para pelaku telah kabur, dan Jaewon masih pingsan. Ayah Yeonjin merasa heran kenapa polisi dan Teo datang. Ia merasa tak meninggalkan jejak. Saat masuk, Yeonjin ada di ruangannya. Apa ayah gagal melakukannya? Setelah itu, Yeonjin memanggil pengacara Kim dan meminta ayah menandatangani surat wasiat. Sudah sepantasnya aku dapat semuanya. Ayah sudah tak berguna. Aku akan berada dalam bahaya jika ayah tak menerimanya. Saat dirawat, Jaewon sadar dan khawatir melihat luka Teo. Dan Teo marah pada Jaewon. Ia takut Jaewon mati. Setelah itu, Jaewon dan Teo memeriksa rekaman dari kamera jaket dan memikirkan rencana selanjutnya. Taeju datang ke lokasi penculikan. Detektif Lee bilang ada yang aneh, bagaimana bisa Teo menemukan lokasi ini? Dia juga terlihat melawan penculiknya. Saat Teo menemui Jaewon, Jaewon bilang jika ia merasa familiar dengan Yeonjae. Lalu detektif Oh datang, namun Jaewon dan Teo menolak diinterogasi. Sekretaris Jung memberikan berkas untuk inspeksi parlemen pada ayah Yeonjin. Dan ayah Yeonjin curiga jika pegawainya yang membocorkan data korupsinya. Di DRF, Taeju menemui Yeonjin dan menjelaskan tentang penculikan Jaewon. Apa ayahmu akan baik-baik saja? Yeonjin lalu menanyakan tentang Seungkyu. Taeju bilang kamu tak perlu khawatir. Di mobil, Teo meminta Jaewon ke rumahnya agar aman. Namun Jaewon menolaknya dan berterima kasih karena Teo membantunya. Teo lalu membahas detektif Oh. Jaewon bilang kita harus hati-hati. Saat sampai, dua pengawal telah disiapkan Teo untuk menjaga rumah Jaewon. Setelah itu, Teo menemui Pak Jung. Pak Jung memberikan data-data termasuk jadwal inspeksi parlemen. Pak Jung juga minta maaf karena ia tak bisa membantu lagi karena ayah Yeonjin sudah curiga. Dan dari jauh, Yeonjae mengawasi Pak Jung. Di rumah, Jaewon minum obat, lalu kembali melihat penyelidikannya. Keesokannya, Teo menemui detektif Oh untuk melihat apa detektif Oh orang yang bisa dipercaya, tak seperti detektif Lee yang bekerja untuk Taeju. Saat Taeju di tempat judi, detektif Oh menemuinya untuk menyelidiki keterkaitan Taeju dalam kasus Sonyeong. Aku datang memperingatkanmu. Setelah itu, Teo menemui Jaewon dan bilang jika detektif Oh berbeda dengan Taeju. Keesokannya, inspeksi parlemen tentang kasus ayah Yeonjin diadakan, dan Dewan Park yang memimpin. Para anggota satu persatu mengajukan pertanyaan, dan semua disangkal oleh ayah Yeonjin. Lalu Dewan Park bertanya, apa kamu terlibat penculikan Jaewon baru-baru ini?
Ayah Yeonjin jawab, itu rumor tak berdasar. Daewon Park lalu memanggil Jaewon sebagai saksi. Jaewon lalu memberikan rekaman pengakuan ayah Yeonjin dari kamera jaketnya saat ia diculik. Ayah Yeonjin pun panik. Lalu detektif Oh datang dan menangkapnya. Saat tiba di kantor polisi, wartawan pun mengerubunginya, dan berita penangkapan itu viral di mana-mana. Detektif Oh menginterogasi ayah Yeonjin. Ayah Yeonjin bilang ia melakukan semuanya sendirian. Setelah itu, Jaewon menelpon ayah dan bilang ia baik-baik saja, dan ayah merasa sangat khawatir padanya. Jaewon bilang pada Tae-oh jika ia merasa tak lega meski ayah Yeonjin ditangkap. Ia pun penasaran dengan Yeonjae. Tae-oh pikir mungkin Yeonjae salah satu penerima beasiswa sama seperti Seungkyu dan Pak Jung. Lalu Yeonjin datang ke yayasan dan masuk ke ruangan ayahnya. Tak lama, Yeonjae menemuinya. Yeonjin bilang sebaiknya kita sembunyi selagi polisi menyelidiki. CEO Park bilang jika penjualan Deref menurun karena skandal ini. Setelah itu, Yeonjin membuat video permohonan maaf dan bilang jika ia tak terlibat dan akan melepas segalanya untuk menebus kejahatan ayahnya. Detektif Oh datang memantau keadaan Seungkyu. Setelah itu, Seungkyu merasa tak enak pada Nona Kim karena perbuatannya. Nona Kim bilang, ayo bangkit dan perbaiki semuanya. Yeonjin datang ke kantor polisi dan menemui Detektif Oh. Saat Detektif Oh bertanya tentang Seungkyu dan Sonyeong, Yeonjin mengelak dengan membuat alibi. Di rumah, Jaewon terus penasaran dengan Yeonjae. Dr. Seokyeong muncul, apa dia ada hubungannya dengan Yeonjin? Jaewon lalu ingat jika ia pernah melihat Yeonjin bersama dengan Yeonjae. Dr. Seokyeong berkata, sudah kuduga ada yang janggal. Semua direncanakan oleh Yeonjin, dan ayahnya hanya menutupi kejahatan Yeonjin. Jaewon pun mengerti sekarang. Dan Tae-oh melihat Jaewon bicara sendiri. Setelah itu, Tae-oh membawakan teh. Lalu Jaewon menjelaskan tentang halusinasi Dr. Seokyeong. Dia selalu menghiburku dan tak bisa dihilangkan meski aku berusaha. Tae-oh bilang, aku akan selalu di sisimu. Tae-ju laporan pada Yeonjin jika ia menemukan Seungkyu. Yeonjin bilang, kita harus mengurusnya dengan rapih. Keesokannya, Yeonjin datang ke rumah Jaewon untuk memberikan lukisan Arin. Jaewon bilang, jangan lari dari perbuatanmu hanya karena 7 tahun lalu. Yeonjin berkata, kamu kurang ajar, kamu merampas yang paling berarti bagiku, dan aku melakukan hal yang sama. Setelah itu, Yeonjin menghubungi reporter Choi. Kamu masih menyimpan pemberianku, bukan? Saat ayah memancing, Jaewon mendatanginya. Mereka mengobrol dan membicarakan kenangan tentang Sonyeong. Jaewon lalu tanya, apa belakangan ada orang yang menemui ayah? Ayah pun mengingat Tae-ju, namun tak bilang pada Jaewon. Detektif Oh bilang pada Tae-oh jika ia akan mengambil alih kasus Seungkyu dan melindunginya. Dan Detektif Lee langsung lapor pada Tae-ju. Jaewon dan Tae-oh buru-buru datang ke tempat Seungkyu. Banyak polisi di sini. Tae-oh dan Jaewon memaksa masuk, lalu melihat jenazah Seungkyu dibawa para medis. Tak lama, Yeonjin keluar didampingi polisi dengan wajah penuh luka. Nah, itu tadi episode 13 My Happy Ending. Makasih buat yang udah nonton dan sampai jumpa.